Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Eka. Nah, beberapa hari ini kalian pasti tidak melihat YouTube channel saya upload kan video, karena saya masih vakum, karena sakit, keadaan saya masih seperti ini. Mudah-mudahan kalian yang menonton saya diberi kesehatan, panjang umur, dijauhkan dari Omicron. Nah, teman-teman, dengan keadaan yang seperti ini ya, kalian yang pastinya tahu di Hong Kong seperti ini sangatlah banyak yang kena Omicron ya, yang intinya masih pilek, batuk, ada yang panas, ada yang pusing, itu tergantung imun masing-masing. Karena itu kalian harus jaga diri ya. Begitu juga di Indonesia, walaupun Omicron tapi masih tetap bisa, maksudnya masih sedikit, masih bisa diatasi karena ada udara segar. Sedangkan kita ikut majikan, kita nggak bisa kemana-mana, kita harus dikarantina pribadi, contohnya seperti saya. Nah, alhamdulillah hari ini aku sendiri udah sehat. Mulai buat video ini untuk menginformasikan pada kalian ya, bukan masalah sakit apa yang aku alami, sakit lah pasti istirahat ya. Nah, saya mau menginformasikan bahwa di saat saya sakit, di saat saya di karantina pribadi, saya tanggal 27 dan tanggal 28 Februari 2022 mengikuti sebuah pendidikan atau sertifikasi ya, pendidikan sertifikasi. Nah, itu namanya CFLS. Apa sih CFLS? Certificate Fundamental Law Science, yang intisarinya mendalami sebuah dasar keilmuan hukum. Pasti kalian tahu ataupun bertanya-tanya, kenapa toh Mbak Ika belajar di Certificate Fundamental Law Science? Itu karena materinya semuanya masalah tentang hukum, latar belakangnya, mediasi di Indonesia, mengenal beberapa tipe mediator, mengenal trik-trik menjadi seorang mediator yang sukses, terus pentingnya organisasi bantuan hukum terakreditasi seperti itu, terus peran dan fungsi paralegal dalam bantuan hukum. Nah, dan banyak lagi di dalam pelajaran sertifikasi ini ya. Ini menunjang kita untuk masyarakat tahu tentang pentingnya hukum di negara ini atau di sebuah kehidupan ini ya. Karena apa? Karena kita yang tidak tahu hukum pastinya akan gimana ya, maksudnya kalau nggak tahu hukum kita seakan semena-mena diperlakukan semena-mena oleh yang ibaratkan yang tahu hukum. Jadi kenapa Mbak Ika di sini untuk lebih mendalami ilmu hukum? Karena bukan Mbak Ika ingin menjadi advokat ya, ataupun karena apa? Jujur, dulu Mbak Ika sekolah terputus sebelum jadi sarjana. Sekarang Mbak Ika sendiri melanjutkan sekolah sarjana ya, ilmu hukum. Kenapa sekarang Mbak Ika mendalami ilmu hukum, ikut organisasi tentang masalah hukum di Indonesia ini yang perdana semuanya saya pelajari.
Karena walaupun kita di luar negeri sebagai PRT, tidak salah kan kalau kita mencari ilmu setinggi mungkin, sejauh mungkin. Ibaratkan carilah ilmu sampai ke negeri seberang, di negeri Cina, seperti itu. Nah sekarang walaupun keadaan posisinya saya di Hong Kong, saya belajar ilmu hukum dengan 2 coach yang sangat handal luar biasa, yaitu Muhammad Yusuf S.E. S.H. M.H. Dia berasal dari Jepara, ya. Dia dari Jepara, Jawa Tengah. Dia seorang advokat, serta dia Master Trainer of Arts Learning Center, ya. Nah, karena itu Direktur LKBH Jepara, Jawa Tengah. Terus juga dia sebagai ketua Yayasan Pelindungan Konsumen Budi Kartini. Terus Muhammad Yusuf bisa dipanggil Lek Yus, itu juga sebagai owner Yus Education Institute, ya. Terus mediator pengadilan agama di Jepara. Luar biasa pengalaman beliau yang hebat dan sangat luar biasa. Serta salah satu coach lagi seorang dokter Santi AMD AK SH MH, itu dari, kalau tidak salah itu dari Riau, ya, kemarin, ya. Dia seorang Master Trainer Learning Center juga. Terus kantor hukum Cahaya Keadilan sebagai advokat, mediator, legal konsulat. Wah, beliau hebat. Para senior yang Master Trainer yang paling saya temuin, karena mungkin saya pertama kali. Jadi ilmu ini sangat luar biasa bagi saya, yang saya temuin dari mereka. Dan begitu walaupun beliau seorang ahli dan titelnya luar biasa, dengan mengikuti trainer certification ini, saya seakan-akan berpikir lebih jauh ke depan. Oh, kita sebagai TKW atau PRT tidak harus sebagai PRT TKW, kita harus belajar ilmu pun kita tidak dibatasin. Mereka juga tidak membedakan antara ini TKW, oh itu ini yang berpendidikan, ini yang mahasiswa. Semua peserta dari Certificate Fundamental Law Science, disingkat CFLS ini, tidak dilihat dari mana kamu berasal. Ini pelajaran atau sebuah trainer, ya, seperti ini sebuah pelajaran atau sebuah organisasi, ya, learning center. Ini udah pesertanya beribu-ribu, tidak cuma beratusan tapi beribu. Karena apa? Ilmu yang kita dapat luar biasa, yang membantu kita menjadi lebih maju, yang pengetahuannya. 2 hari yang aku dapatkan dari mereka, para host yang luar biasa, master trainer yang luar biasa, penjelasannya sedetail itu, sebentar, cuma 4 jam, ya. 1 host itu cuma 2 jam, 1 host 2 jam, yang intisarinya dan ilmunya yang sangat luar biasa yang saya dapatkan. Kalian yang mau gabung, kalian yang mau ikut untuk pembelajaran di Learning Art Learning Center, kalian bisa gabung, ya. Mungkin nanti lainnya akan aku kasih di description bawah, ya. Karena itu kalian jangan lewatkan video yang saya tampilkan, ya, sekilas video, dan siapakah Coach Yusuf sama Coach Santi. Mungkin nanti akan saya tampilkan di belakang agar kalian selalu mengikuti video saya dan tidak berinjak sampai terakhir video, karena ilmu yang kalian dapat pasti akan luar biasa. Ini hanya video. Kalau kalian ingin bergabung mengikuti sekolah ataupun
certification, silahkan hubungi, bisa chat di kolom komen di bawah ini, ataupun chat di WA saya yang kalian tahu. Kalian bisa di Facebook, di Instagram, silahkan, tidak masalah. Kalian mau gabung, monggo, kita akan berbagi ilmu. Siapa yang kalau kalian ingin belajar, jangan setengah-setengah belajar, karena belajar itu tidak akan melihat umur kita berapa, yang penting semangat kita belajar sampai mana, seperti itu. Nah, kita pejuang dolar dari Hong Kong ya, kita tetap semangat dimanapun berada. Kalian yang ingin gabung untuk mau partisipasi atau certification training, semoga kita bisa welcome, karena itu para master trainer yang paling luar biasa nanti akan gabung ke depannya, tingkat berapa, karena semua peserta dari master training sendiri ya, learning training center sendiri itu luar biasa. Puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di via Zoom malam ini. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang mana telah memberikan kita ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada owner Air Learning Center yaitu Mas Andre Haryanto, dan penghormatan saya juga kepada Dirut Air Learning Center yaitu Bu Zulhamu Syafira. Penghormatan saya kepada staf dan manajemen Air Learning Center dan juga kepada para coach. Penghormatan saya juga kepada Coach Yusuf yang hadir malam ini untuk memaparkan materi dan juga sharing santai. Penghormatan saya juga kepada para peserta yang hari ini ikut Zoom di kelas pelatihan kolaborasi CFLS malam ini. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan rundown acara di kelas pelatihan malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan dari saya selaku moderator, yang kedua yaitu perkenalan saya selaku moderator, yang ketiga yaitu perkenalan dari pemateri, yang keempat penyampaian pemateri, dan juga yang kelima akan ada sesi tanya jawab dan sharing santai, dan yang terakhir kita tutup dengan foto bersama. Jadi sekian acara malam ini. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu perkenalan saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Prestisia Ningsih. Saya berasal dari Aceh. Saya merupakan mahasiswi jurusan Studi Agama UINSU Medan.
Dan alhamdulillah malam ini saya diamanahkan menjadi moderator di kelasnya kolaborasi Coach Yusuf dan Dr. Santi, yang malam ini pematerinya Coach Yusuf. Baik, sekian perkenalan dari saya. Semoga kita dapat menjalin ukhuwah dan Islamnya, baik itu melalui virtual maupun langsung. Baik, selanjutnya yaitu perkenalan dari peserta dulu nih. Tadi saya lupa sebut. Arianto, ini merupakan owner Air Learning Center kita. Baik, kita lanjut ya Mas Andre ke acara, yaitu pemaparan materi oleh Coach Yusuf. Dipersilakan dengan segala hormat, Coach. Baik, selamat malam Kak Presti, terima kasih. Ini ngomong-ngomong Kak Presti, posisinya di mana ini? Di Aceh ini atau lagi di Jogja? Di Medan, Coach. Oh, di Medan ya. Iya. Alhamdulillah. Barakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa bertatap muka, bersua, meskipun melalui Zoom ya. Dan alhamdulillah berkat teknologi sekarang, silaturahmi ini kita tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kita pada malam hari ini ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Jadi mohon maaf pada malam hari ini mungkin suara saya kurang begitu lantang, kemudian agak bindeng, dan mungkin rada-rada serak ya, khasnya cakrakan kali ya. Karena memang 2 hari ini saya terkena radang tenggorokan, karena memang iklim cuaca di Indonesia ini pada umumnya seminggu 2 minggu terakhir ini agak ekstrim, termasuk di Jepara ini iklimnya memang agak ekstrim. Jadi saya ini yang biasanya kebal itu 2 hari ini juga sempat sakit gitu. Dan teman-teman saya juga sedang banyak yang sakit juga. Tapi alhamdulillah, insya Allah dengan niat yang baik, bersilaturahmi dan berbagi pengetahuan, saya insya Allah hari ini fit, sehat ya. Dan salam sehat untuk semuanya, karena sehat itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Ya. Baik Bapak Ibu, menindaklanjuti Kak Presti tadi, Kak Presti bilang tak kenal maka tak sayang ya Kak Presti. Ya. Itu saya juga bilang gitu, tak kenal maka tak sayang. Itu izinkan Bapak Ibu saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf. Kalau di Jepara saya akrab disapa Lek Yus. Jadi panggilan di medsos maupun di alam nyata itu banyak yang memanggil saya Lek Yus. Dan nanti Bapak Ibu juga boleh memanggil saya lebih akrabnya untuk panggilan Lek Yus. Kedepannya juga tidak menjadi masalah. Ya. Saya tinggal di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya tinggal di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah berkunjung ke Jawa Tengah atau ke Jepara, nah nanti silakan kontak-kontak saya ya. Jadi selain berprofesi sebagai advokat, saya juga berprofesi, punya beberapa profesi. Yang ingin saya sampaikan bahwa kalau menjadi advokat, jangan hanya menjadi advokat yang biasa-biasa saja. Jadi harus punya nilai tambah, punya nilai plus. Itu nanti plusnya dan nilai tambahnya apa? Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Selain sebagai advokat, saya juga pendiri kantor hukum M. Yusuf and Partner, dan juga saya adalah mediator pada pengadilan agama Jepara. Dan sudah 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun ini, ya, saya
sebagai mediator di pengadilan agama secara tunggal. Karena kebetulan yang jadi mediator adalah yang punya sertifikat mediator non-hakim itu hanya saya di Jepara, kemudian selebihnya adalah hakim. Dan karena Jepara ini di pengadilan agama Jepara ini masih pengadilan kelas 1B, maka hakimnya juga tidak begitu banyak. Di Jepara ini termasuk ketua pengadilan agama Jepara hanya ada 6. Itu pun kadang satunya tidak aktif. Jadi mediator hakim yang bersertifikat itu di pengadilan agama dalam 1,5 tahun ini karena fokus jadi hakim, jadi beliau tidak punya waktu menjadi mediator. Jadi saya satu-satunya mediator di pengadilan agama Jepara yang diaktifkan selama 1,5 tahun dari hari Senin sampai hari Kamis, ya. Jadi bisa terbayang perkara di pengadilan agama di seluruh Indonesia, ya. Pengadilan di seluruh Indonesia itu kalau di Jepara kelas 1B saja itu perkara perceraian, terus perceraiannya kurang lebih 2.500 perkara per tahun. Belum lagi perkara-perkara yang bukan perceraian, misalnya pembagian harta bersama, harta waris, sengketa pertanahan, ataupun permohonan, ya. Jadi banyak permohonan juga, semisal permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu permohonan untuk menyelenggarakan nikah karena masih di bawah usia, maka harus pakai dispensasi nikah. Dan di Jepara ini juga termasuk tinggi angka permohonan dispensasi nikah. Jadi setahun kemarin dia kurang lebih 500. Jadi kalau 2.500 perkara perceraian ditambah 500 perkara dispensasi nikah, belum lagi isbat nikah dan yang lain-lain lah. Terbayang nggak kira-kira menjadi seorang mediator di pengadilan agama tunggal dengan perkara yang melimpah sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan bukan masalah itu, tapi potensi menjadi seorang mediator. Yang ingin saya sampaikan adalah potensinya menjadi seorang mediator, ya, terutama di pengadilan agama. Nanti akan kita bahas satu persatu. Bagaimana menjadi seorang advokat yang mempunyai nilai tambah, nilai plus. Kedua, profesi mediator ini banyak yang tidak diketahui. Kalaupun diketahui banyak yang disampingkan, ya. Padahal potensinya sungguh luar biasa. Selain daripada itu, saya juga owner Youth Education Institute, sebuah lembaga pendidikan di bidang hukum, juga online juga, layaknya ALC, namun di tempat kami hanya pendidikan di bidang hukum, dan kami sudah membuka 4 kelas masing-masing juga sudah mempunyai alumni yang lumayan banyak. Namun ada perbedaan, kalau di tempat kami ini kan namanya legal privat, jadi satu kelas kita batasi maksimal 6 orang. Kemudian lebih dari itu saya adalah ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini yang ada di Jepara. Di Jepara ini 10 atau 12 tahun yang lalu ada juga namanya Lembaga Perlindungan Konsumen Cakrasima. Namun 10 tahun terakhir ini vakum, maka dari itu lembaga kami, Yayasan Perlindungan Konsumen ini sekarang ini beberapa tahun terakhir ini adalah satu-satunya juga di Jepara. Jadi alhamdulillah Lembaga Perlindungan Konsumen Bumi Kartini ini juga banyak sekali klien-klien yang masuk. Ya mungkin barangkali nanti dari teman-teman ini mau nih buka cabang yang ada di seluruh wilayah Indonesia, silahkan nanti bisa japri saya setelah pertemuan ini, barangkali untuk Yayasan Perlindungan Konsumen. Dan lagi saya ini juga selain berprofesi seperti bagaimana sudah saya sebutkan tadi, saya adalah
jurnalis juga. Saya juga hobinya itu membuat berita. Jadi saya ini punya hobi yang sedikit aneh. Jadi saya ini pusing kalau tidak pusing. Karena memang pekerjaan saya bagi sebagian orang pusing. Dan saya itu kalau berhenti berpikir, berhenti berbuat itu juga pusing. Maka dari itu hobi saya kalau pas tidak ada pekerjaan itu saya nulis berita. Apapun beritanya saya tulis. Pokoknya sehari bisa 2, bisa 3 berita. Karena di waktu senggang saja, duduk sama teman itu saya bisa nulis berita. Tahu-tahu jadi gitu. Jadi teman saya udah ketawa. Jadi tidak apa-apa, itu hobi yang positif saya rasa demikian. Gitu. Saya ada di 12 media. Gitu. Saya jadi legalnya 12 media online, baik itu yang ada di Jepara, Semarang, Demak, maupun Sekup yang nasional. Selain daripada itu, saya sekarang adalah wakil ketua APindo Jepara, Asosiasi Pengusaha Indonesia, periode 2022 sampai 2027. Ya. Dan saya adalah Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara, sebuah lembaga organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi